Banyumas periode Majapahit ketika Raden Katuhu itu dipanggil, bukan dipanggil, mengantar upeti ke Majapahit, itu batas baratnya itu adalah Karawang, Kutu-Kutu Karawang. Terus batas timurnya adalah Tugu Mengangkang itu Sindoro Sunding. Jadi wilayah Banyumas yang disebut tanah Banyumas pada waktu zaman Majapahit itu adalah dari Karawang sampai ke Temanggung itu. Nah, kenapa kemudian Wirasaba itu hilang dari peredaran? Salah satunya itu adalah karena cucunya Arya Wirasaba itu, cucunya Wargowijoyo itu pindah ke Karawang. Karena dulu itu Karawang wilayahnya Banyumas. Nah, tapi periode kemudian kan menyusut sampai kemudian era sebelum dipecah oleh Belanda 1831 itu Banyumas itu ya Purbalingga, Banjar, Cilacap, Banyumas sendiri. Jadi kalau bayangkan pripun carane Babat Banyumas itu dibaca oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Banyumas sebagai bahasa komunikasinya, bukan hanya dibaca oleh warga masyarakat Banyumas. Karena nanti di Babat Banyumas itu diceritakan bahwa ternyata Purbalingga itu ya dulu adalah wilayahnya Kabupaten Banyumas, anaknya yang ditaruh menjadi Tumenggung Kliwon di Mergen itu. Kalau dari pembagian zaman Wirasaba, nanti kita tahu pembagian 4 itu ada Mergen, ada Wirasaba, ada Banjar Petambakan, ada Kejawa. Nah, yang ditaruh di Mergen itu adalah anaknya. Kemudian yang ditaruh di Banjar Petambakan. Nanti Banjar Petambakan di era Mangunkusumo Mukti dipindah dari Banjar Petambakan ke Sewoluntu. Kemudian ketika Belanda menguasai Banyumas, jadi kalau kita bicara Indonesia dijajah 350 tahun, Banyumas dijajah itu ya 115 namanya. Karena mulai dijajah itu ya sejak 1831. Belanda itu perang dengan Diponegoro, tapi begitu Belanda mengkalkulasi keuangannya bangkrut, minta dibayar oleh Solo dan Jogja. Solo dan Jogja tidak punya uang. Akhirnya wilayah timur Jogja, maksudnya Keraton Jogja itu memberikan wilayah timur, kalau tidak salah Kediri, Ponorogo dan sebagainya. Nah, Keraton Solo memberikan wilayah Bagelen dan Banyumas. Bagelen itu ya Purworejo, Kedul dan sebagainya. Banyumas yang tadi itu Purbalingga, Banjar, Kebumen, Cilacap, namanya apa? Sampun gitu. Jadi wilayah itu, jadi Indonesia Banyumas itu baru dijajah ya sejak 1831. Dan wilayah Banyumas kemudian dipecah menjadi kabupaten-kabupaten. Kabupaten yang ada pada waktu itu ya Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Purbalingga. Cilacap belum ada, karena Cilacap itu dulunya adalah Daya Luhur. Daya Luhur itu bupatinya itu kemudian gila dan akhirnya dihapus, pindah ke Majenang. Dari Majenang jadi Cilacap. Jadi Cilacap itu kabupaten baru dalam Karesidenan Banyumas. Nah, orang itu sudah jarang yang tahu bahwa ini kenapa namanya Kabupaten Banyumas, tapi pusat pemerintahnya di Purwokerto. Karena memang dulu ada 2 kabupaten. Kabupaten Purwokerto itu aslinya adalah pembagian kabupaten pertama itu yang resolusi 1831 itu. Kabupaten Aji Barang, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Banjar, Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Banyumas ada di Cakrawedana, Kabupaten Purwokerto ada di Mertadireja II. Jadi pendiri kota Purwokerto itu Mertadireja II, yang makamnya sekarang di Kalibogor. Kalau tidak salah 6 Oktober 1832. Pada zaman Malaysia 1936 itu Belanda itu merasa ngopeni 2 kabupaten itu sudah keteteran, pemborosan. Karena zaman Belanda itu kan yang namanya
perangkat pemerintah kan ada dua, perangkat pribumi, bupati, pati, wedana, gemang dan sebagainya. Nah, jalur kolonel juga ada residen, wakil residen dan sebagainya. Jadi untuk satu kabupaten itu gaji dua jalur. Nah, berarti untuk dua kabupaten Purwokerto dan Banyumas 4 jalur. Akhirnya 1 Januari 37 itu digabung, melebur. Nah, Sujiman sebagai keturunannya Mertagireja minta pindah ke Purwokerto. Jadi sependopo Sipanji dipindah dari Banyumas ke Purwokerto tahun 37. Nah, sejak itu Kabupaten Purwokerto hilang, disebut Kabupaten Banyumas, tapi pusat pemerintahan di Purwokerto. Alasannya kenapa Sujiman pindah itu karena katanya Banyumas tidak akan mengalami kemajuan. Alasannya tidak ada jalur kereta api.